Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Penulis berkata, syarat wajib ketiga dari puasa Ramadan adalah qadir, yaitu mampu, tidak sakit. Ya, orang yang sakit memiliki dua kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang sakit tetapi masih ada kemungkinan untuk sembuh. Ya, jadi menurut para dokter atau menurut pengalaman ini sakitnya adalah sakit yang lumrah begitu ya, dan ada kemungkinan untuk sembuh, maka apa hukumnya? Ada tiga kemungkinan sebagai berikut. Jadi orang yang sakit tetapi masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, orang yang sakit ringan, yang jika dia berpuasa maka itu tidak membahayakan atau memperlama sembuhnya, maka tetap wajib baginya untuk berpuasa. Jadi ketika orang yang sakit ringan, orang yang sakit pusing sedikit gitu ya, atau meriang sedikit dan tidak dikhawatirkan ketika dia berpuasa kemudian itu membahayakan tubuhnya atau memperlama sembuhnya, maka orang yang seperti ini tetap wajib baginya untuk berpuasa. Akan tetapi kemungkinan yang kedua adalah orang yang sakit tersebut orang yang sakit yang jika dia berpuasa maka dikhawatirkan bisa membahayakan atau memperlama sembuhnya. Jadi ini sakitnya sudah mulai lumayan gitu ya, lumayan mengkhawatirkan kalau misalnya dia berpuasa dikhawatirkan akan membahayakan tubuhnya atau sembuhnya makin lama, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ini adalah uzur syar'i ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah suka ketika rukhsahnya diambil sebagaimana dia benci ketika maksiat kepadanya dilakukan. Jadi rukhsah dalam masalah ini adalah dia boleh untuk tidak berpuasa. Maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang baru saja kita bacakan tersebut, lebih baik baginya untuk mengambil rukhsah ini sehingga dia tidak berpuasa tetapi nanti wajib untuk mengqadha puasanya tersebut. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah orang yang sakit yang jika dia berpuasa maka dipastikan bahwa hal itu akan membahayakan dirinya. Jadi ghalabatul dzan atau dzan yang tinggi, dzan yang kuat, prediksi yang kuat berkata bahwa kalau seandainya orang ini berpuasa itu akan membahayakan dirinya, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib baginya untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perincian, bahkan ketika orang sakit pun ada perincian, banyak perincian. Jadi ini menunjukkan bahwa hukum-hukum syariat itu bisa berbeda untuk berbeda kasus. Ketika kasusnya berbeda, ketika waktunya berbeda, atau ketika tempatnya berbeda, maka bisa jadi hukum syariat itu berbeda. Inilah karakteristik dari ilmu fikih atau hukum-hukum syar'i yang dibahas di ilmu fikih. Jadi sangat berkaitan, sangat erat berkaitan dengan kondisi real yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengatakan hukum orang sakit boleh tidak berpuasa, tidak demikian, akan tapi banyak perincian, sehingga ini penting bagi kita untuk mengetahui hal ini, karena ketika kita belajar fikih awal-awal bisa jadi kita mempelajari hukum secara umum. Bisa jadi kita mempelajari hukumnya secara umum. Akan tetapi ketika kita mulai memperdalam belajar fikih kita, itu kita harus siap untuk menghadapi tafsil seperti ini, perincian seperti ini. Kalau kasusnya begini bagaimana hukumnya? Kalau kasusnya begitu bagaimana hukumnya, dan seterusnya. Jadi semakin terperinci maka itu semakin bagus Semakin kita bisa memperinci sesuatu maka itu menunjukkan semakin bagus ilmu fikih kita. Jadi itu yang kita tuju ketika kita belajar fikih, yaitu mengetahui perbedaan hukum ketika
kondisinya berbeda atau mengetahui apa perincian dalam suatu kasus. Ya, jadi ketika kita mengetahui perincian atas sesuatu, perincian tentang sesuatu, maka kita tidak ya menghantam rata hukumnya, seluruh kasus hukumnya harus begini, tidak. Ya, akan tapi ilmu fikih sangat banyak dipenuhi dengan perincian-perincian seperti ini. Kemudian penulis berkata, untuk kategori yang kedua dan ketiga ini, wajib baginya untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut setelah bulan Ramadan. Tentunya setelah dia sembuh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka lalu ia berbuka, maksudnya ia tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya, ini ayat ini berbicara tentang qadha puasa Ramadan, ya. Akan tapi bagaimana kalau kasusnya dia selalu ya sakitnya berkepanjangan, ya, tetap dia sakitnya tersebut masih dalam kategori ada kemungkinan untuk sembuh, tapi berkepanjangan hingga Ramadan berikutnya, apa yang harus dilakukan itu insya Allah akan dibahas di pelajaran berikutnya nanti insya Allah tentang tata cara qadha. Kemudian penulis berkata, kategori yang kedua yaitu orang yang kalau yang pertama tadi orang yang sakit yang masih ada kemungkinan untuk sembuh. Sedangkan kategori yang kedua adalah orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Misalnya orang yang sangat sepuh yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, bagaimana kasusnya untuk orang-orang seperti ini? Ya, mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Orangnya sakit dan divonis oleh para dokter, disimpulkan oleh para dokter ini sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Maka apa yang harus dia lakukan ketika dia menjumpai bulan Ramadan? Apakah dia berpuasa? Maka penulis berkata di sini, ya, maka dia tidak berpuasa. Tetapi harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi di sini wajib untuk kita teliti di sini. Ini istilahnya kalau di bahasa Indonesia membayar fidyah, akan tetapi ya ini hanya istilah, ya ini bukan membayar dengan menggunakan uang gitu ya, tidak, akan tetapi memberi makan orang miskin sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Kalau misalnya dia tidak bisa berpuasa selama 1 bulan Ramadan full, maka ya dia membayar fidyahnya, yaitu memberi makan orang miskin ya sebanyak jumlah hari yang ditinggalkannya tersebut, yaitu 1 bulan full. Jadi kalau misalnya dia tidak berpuasa 29 hari ya karena sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ya sangat sepuh, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, dia tidak mampu untuk puasa 29 hari di bulan Ramadan misalnya full, maka dia memberi makan orang miskin 29 orang miskin. Ya, demikian. Perinciannya insya Allah nanti akan kita bahas di pelajaran berikutnya tentang tata cara membayar fidyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankannya untuk membayar fidyah, yaitu ya, dan bagi orang-orang yang mampu menjalankannya, itu menjalankan ibadah puasa, maka bagi mereka membayar fidyah. Ya, apa maksud dari ayat ini ya? Insya Allah nanti di paragraf berikutnya akan dibahas. Akan tapi kita baca dulu ayatnya. Ya, jadi ini penulis sengaja tidak menggunakan terjemahan yang banyak kita temukan di terjemahan-terjemahan Al-Quran. Ya, ya, kalau di terjemahan Al-Quran ini akan diterjemahkan dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya. Ada kata tidak di situ. Akan tetapi di sini penulis ini bukan salah ketik atau terlewat ya, akan tapi ini sengaja ya penulis tidak mencantumkan kata tidak karena memang ayatnya tidak ada penafian, tidak ada kata tidaknya. Ayatnya di situ ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu." Dan bagi orang-orang yang mampu menjalankannya untuk membayar fidyah ya, bagi orang-orang yang mampu menjalankan ibadah puasa, maka ya bagi mereka bayar fidyah.
Apa maksud dari ayat ini? Insya Allah nanti kita akan bahas di paragraf berikutnya. Kita baca dulu ayatnya. Yaitu bayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, jadi ayat ini turun ketika ibadah puasa Ramadan belum diwajibkan kepada kaum muslimin. Ya, jadi ibadah puasa Ramadan itu ya atau ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriah. Akan tetapi pada saat itu ya ibadah puasa Ramadan tidak diwajibkan. Akan tapi ya kewajibannya itu dipilih, ya memilih. Kewajibannya itu memilih antara puasa Ramadan dengan membayar fidyah. Itu mengapa ayat di atas ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk menjalankan ibadah puasa, ya boleh bagi mereka untuk bayar fidyah. Jadi itu maksudnya. Ayat ini turun ketika ya periode awal-awal yaitu periode awal-awal syariat ibadah puasa Ramadan itu disyariatkan. Yaitu masih boleh memilih antara ya berpuasa atau membayar fidyah. Sebagaimana perkataan penulis di sini, seseorang boleh memilih antara membayar fidyah atau berpuasa. Dengan catatan bahwa yang lebih utama adalah berpuasa, ya. Ya sebagaimana ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian ya in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi pada saat itu ya diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Ya. Kan tapi yang lebih utama adalah berpuasa. Ya. Kemudian turun ya ayat berikutnya yang menyebutkan bahwa ya setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan semua orang untuk berpuasa, tidak lagi membayar fidyah. Akan tapi ala kulli hal, ketika di periode awal-awal tersebut, periode awal-awal ibadah puasa disyariatkan, setiap para sahabat itu diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Ini menunjukkan, ya perkataan penulis di sini, ini menunjukkan bahwa membayar fidyah adalah pengganti dari puasa. Ya, jadi didapatkan faidah dari periode awal-awal disyariatkannya ibadah puasa tersebut, ketika para sahabat diberikan pilihan antara berpuasa atau bayar fidyah, faidah yang kita dapatkan adalah membayar fidyah itu adalah pengganti dari puasa. Kemudian ketika ayat berikutnya turun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah, maka puasa Ramadan menjadi wajib bagi semua orang, ya. Akan tetapi jika seseorang tidak mampu untuk berpuasa sama sekali, seperti contohnya tadi sudah sangat sepuh, atau ya orang yang tersebut sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka yang wajib baginya adalah mengerjakan penggantinya. Apa penggantinya tadi? Membayar fidyah. Jadi didapatkan faidah tadi yang kita dapatkan tadi itu tetap berguna untuk kasus-kasus tertentu, yaitu orang yang sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, demikianlah tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai ayat ini, dan ini menunjukkan kefakihan Ibnu Abbas, ini menunjukkan kemampuan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun bagi wanita hamil dan menyusui, maka terdapat 3 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, jika dia mengkhawatirkan dirinya sendiri jika berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tetapi dia harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya wanita hamil atau ya ibu yang menyusui, kalau dia khawatir ya kalau dia berpuasa dia khawatir akan membuat dirinya sakit, ya dirinya saja yang sakit, dia mengkhawatirkan tentang dirinya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib untuk mengqadha. Yang wajib baginya adalah qadha. Akan tapi ya di kemungkinan kedua, kalau ya jika dia mengkhawatirkan janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya jika berpuasa, maka
boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus melakukan dua hal. Mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut dan membayar fidyah. Jadi kalau ketika seorang wanita hamil atau ibu yang menyusui, ya, dia khawatir kalau dia berpuasa, dia khawatir akan membahayakan janinnya atau membahayakan bayinya. Sementara dia tidak khawatir atas dirinya sendiri. Maksudnya adalah kalau dia berpuasa, dia masih merasa sehat-sehat saja, ASInya masih lancar dan seterusnya. Ya, maka kalau dia hanya mengkhawatirkan janinnya atau bayinya tersebut, sedangkan dirinya sendiri merasa tidak masalah kalau berpuasa, yang wajib dia lakukan adalah ya dua hal, yaitu qadha dan membayar fidyah. Boleh baginya untuk tidak berpuasa, akan tapi wajib baginya untuk melakukan dua hal, yaitu qadha dan membayar fidyah. Penting untuk dicatat bahwa yang wajib membayar fidyah di sini adalah suami dari wanita tersebut. Intinya adalah ya, karena dialah yang menafkahi istri dan anaknya. Intinya orang yang menafkahi, ya. Orang yang menafkahi itulah yang harus membayar fidyah. Jika si suami tidak melakukan kewajibannya untuk membayar fidyah, maka si istri tidak berdosa dan si istri tidak perlu untuk membayar fidyah, ya, karena kewajiban nafkah ada di suami. Ya, jadi ini poin yang sangat penting ya bagi para suami ya untuk memikirkan dan mengetahui perincian hukum seperti ini sehingga ya tidak ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh ya suami tersebut. Ya, kemudian kemungkinan ketiga, jika dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya jika berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi dia hanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya tersebut tanpa membayar fidyah. Ya. Jadi kasusnya di sini adalah kalau wanita yang hamil tersebut atau ibu yang menyusui tersebut, dia khawatir keduanya. Dia khawatir dirinya sendiri dan dia khawatir janin yang dikandungnya atau dia khawatir bayi yang disusuinya. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi yang wajib untuk dia lakukan sekarang hanya satu hal, yaitu hanya qadha. Mengapa? Karena ya di sini karena itu masih dianggap satu kategori dengan orang yang khawatir dengan dirinya sendiri. Ya, jadi sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit kewajibannya apa? Qadha. Ya, boleh baginya untuk tidak berpuasa, dan ketika dia tidak berpuasa maka wajib baginya untuk qadha. Maka demikian pula tadi ya wanita hamil atau ibu menyusui, dia khawatir dirinya sendiri ya, tapi dia tidak khawatir dengan ya janin atau bayi yang disusuinya. Ya, maksudnya adalah dia ketika berpuasa dia merasa bahwa badannya akan drop tetapi ASInya tetap lancar gitu ya. Berarti itu dia khawatir atas dirinya sendiri tetapi tidak khawatir terhadap bayi yang disusuinya. Maka dalam kasus ini tadi kita katakan boleh baginya untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib bagi dia untuk qadha. Nah, kalau misalnya ibu tersebut atau wanita hamil tersebut khawatir kedua-duanya, dia khawatir dirinya sendiri. Dia khawatir kalau dia berpuasa badannya drop, dan dia juga khawatir kalau dia berpuasa ya gizi ke janinnya akan ya berkurang atau terganggu atau ASInya kemudian tidak lancar, ya berarti ini khawatir ke keduanya, dirinya sendiri ataupun ke janin atau bayinya tersebut. Maka ya boleh baginya untuk tidak berpuasa, akan tetapi dia hanya wajib untuk mengqadha karena ini masih satu kategori dengan orang yang khawatir dengan dirinya sendiri. Ya. Selama dia ada komponen khawatir dengan dirinya sendiri, baik dia khawatir dengan ya anaknya atau tidak, maka itu ya kewajibannya qadha. Karena dia ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Disamakan dengan orang yang sakit, khawatir dengan dirinya sendiri. Khawatir sakitnya akan membahayakan ya tubuhnya kalau misalnya dia masih memaksakan untuk berpuasa. Akan tapi kalau misalnya dia tidak khawatir dengan dirinya sendiri, tapi khawatir dengan orang lain, khawatir dengan janin yang dikandungnya atau khawatir dengan bayi yang disusuinya, maka yang wajib dia lakukan, boleh baginya untuk tidak berpuasa, tapi wajib baginya untuk melakukan dua hal, yaitu qadha dan membayar fidyah. Ya. Jadi masalah ini termasuk masalah yang besar di masalah fikih puasa. Orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri saja, atau orang yang mengkhawatirkan orang lain saja, atau orang yang mengkhawatirkan
kedua-duanya, dirinya sendiri dan orang lain. Contoh lainnya adalah orang yang ketika dia orang berpuasa, dia sedang berpuasa, kemudian melihat ada orang mau tenggelam. Kemudian ya, apakah dia ketika dia tentunya dia wajib menolong, kalau dia mampu untuk menolong orang yang tenggelam tersebut, dia wajib menolong. Kemudian ya, nanti perinciannya apakah orang ini ketika dia mau menolong, ketika dia menyebur ke sungai tersebut kemudian mau menolong orang yang mau tenggelam tadi, apakah dia khawatir ya hanya dirinya sendiri, atau khawatir ya hanya orang lain tersebut, atau khawatir kedua-duanya, itu menentukan ya ketika orang tadi tidak berbuka, ketika orang tadi tidak melanjutkan puasanya atau membatalkan puasanya demi supaya dia bisa membantu orang tersebut, itu menentukan apakah nanti dia wajib qadha saja atau qadha dan membayar fidyah. Akan tapi itu masalah yang lain, tentunya itu masalah kita sebutkan di sini karena itu berkaitan, akan tapi itu bukan termasuk yang wajib untuk dipelajari ya. Yang wajib untuk kita pelajari saat ini adalah sesuai dengan yang dituliskan oleh penulis di buku ini ya. Kemudian penulis berkata, setelah kita mengetahui perincian di atas, maka kita dapat menerapkannya untuk kasus yang kita hadapi saat ini, yaitu merebaknya wabah corona. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan kita dan keluarga kita kesehatan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini dari Indonesia dan dari dunia dan menjaga seluruh kaum muslimin. Ya, maka ya penulis berkata, perincian untuk terkait masalah ini, terkait syarat wajib puasa Ramadan yaitu qadir di sini terkait wabah corona adalah bagi masyarakat yang berdiam diri di rumah atau orang dalam pemantauan yaitu ODP, maka wajib untuk berpuasa jika masih mampu. Ya, karena itulah hukum asalnya, wajib untuk berpuasa jika masih mampu. Ya. Hendaknya nutrisi makanan dijaga ketika makan sahur dan berbuka puasa agar sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Ya. Jika merasa sakit dan khawatir jika dengan berpuasa akan menyebabkan sakitnya bertambah parah atau semakin lama sembuhnya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, ini adalah uzur syar'i. Ya, kalau orang tersebut yang berdiam diri di rumah atau ODP merasa sakit atau khawatir kalau dia berpuasa maka akan menyebabkan sakitnya bertambah parah atau semakin lama sembuhnya, maka tentunya dia memiliki uzur syar'i, boleh untuk tidak berpuasa. Bagi pasien dalam pengawasan PDP dan pasien positif corona, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka, maka boleh atau bahkan bisa jadi wajib bagi mereka untuk tidak berpuasa, tergantung kondisi kesehatannya. Ya, jadi boleh atau bahkan bisa jadi wajib, tergantung kondisi kesehatannya, dan ini tentunya ya harus sesuai dengan konsultasi dan arahan dari ya para dokter dan tenaga medis ya. Jadi kalau misalnya kondisi kesehatannya itu ya memburuk ya, dan kalau dia berpuasa kemudian itu akan membahayakan ya, maka bisa jadi wajib baginya untuk tidak berpuasa. Bagi para dokter dan tenaga medis, maka wajib untuk berpuasa jika masih mampu ya, karena itulah hukum asalnya. Akan tetapi, jika dengan berpuasa membuat penanganan terhadap pasien menjadi tidak maksimal, sehingga bisa membahayakan pasien, atau malah diri sendiri, atau malah membahayakan diri sendiri, yang bisa jadi disebabkan oleh stamina dan konsentrasi yang menurun karena berpuasa, apalagi harus selalu memakai APD sepanjang hari ketika menangani pasien, maka boleh bahkan bisa jadi lebih baik bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya, jadi bagi para dokter dan tenaga medis ya di bulan Ramadan hukum asalnya adalah tetap wajib bagi mereka untuk berpuasa jika masih mampu. Akan tetapi kalau mereka berpuasa kemudian itu malah membuat ya akan penanganan kepada pasien jadi tidak maksimal sehingga bisa membahayakan mereka, maka boleh bahkan bisa jadi itu lebih baik bagi para dokter dan tenaga medis tersebut untuk ya tidak berpuasa. Ya, maka inilah yang bisa kami sampaikan di sini untuk terkait syarat wajib yang
Yang ketiga ini syarat wajib dari puasa Ramadan yaitu qadir. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.